Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kami dapat melakukan presentasi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2A yang beranggotakan Ajeng Ainus Zahra, Alfi Letfi Latifah, Anissa Nurhayati, Atep, Chandra Fadil Mulyana, dan Erika. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kapasitor dan dielektrik. Adapun submateri yang akan kami bahas diantaranya yaitu pengertian kapasitor, energi dalam kapasitor, kapasitor dengan dielektrik, kapasitor plat sejajar, kapasitor silinder, kapasitor bola terisolasi, kapasitor susunan seri, dan kapasitor susunan paralel. Baik, langsung saja pada materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian kapasitor. Kapasitor merupakan sebuah alat elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor dapat disebut juga sebagai suatu alat atau device yang dapat menyimpan energi listrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik adalah kapasitansi. Kapasitansi kapasitor dapat didefinisikan sebagai berikut. Q sama dengan C dikali V, di mana C ini merupakan kapasitansi yang besarnya bergantung pada geometri konduktor. Untuk satuan C ini adalah farad. Kemudian untuk Q ini merupakan muatan listrik dengan satuan standar internasionalnya itu coulomb. Untuk V merupakan beda potensial yang satuan standar internasionalnya itu volt. Dari persamaan berikut, kita dapat mengetahui bahwa semakin besar kapasitansi, maka semakin besar muatan listrik yang disimpan pada kapasitor tersebut. Dalam artian, besar muatan sebanding dengan kapasitansi kapasitor tersebut. Dan semakin besar luas permukaan kapasitor, maka semakin besar dan banyak muatan listrik yang disimpan pada kapasitor tersebut. Adapun tahap menghitung kapasitansi kapasitor adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan menghitung medan listrik. Persamaannya yaitu epsilon 0 integral tertutup dikali E dikali dA sama dengan Q, di mana epsilon 0 ini merupakan permitivitas vakum yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Kemudian E ini merupakan medan listrik dengan satuan Newton per Kemudian E ini merupakan medan listrik yang satuannya Newton per coulomb. Untuk dA itu merupakan luas permukaan yang satuannya meter kuadrat, dan untuk Q ini merupakan muatan listrik dengan satuannya itu coulomb. Lalu yang kedua yaitu menghitung beda potensial. Persamaannya yaitu Vf dikurangi Vi sama dengan min integral I menuju F E kali ds, di mana Vf ini merupakan beda potensial akhir dan Vi ini merupakan beda potensial awal. Untuk satuan V ini merupakan volt. Untuk ds ini merupakan jarak, di mana satuannya itu adalah meter. Selanjutnya adalah energi dalam kapasitor. Kapasitor yang bermuatan dapat memberikan arus listrik pada komponen-komponen lain dalam rangkaian. Pemberian arus listrik bermakna pemberian energi, serupa dengan baterai dan aki yang dapat memberikan arus listrik dalam rangkaian. Dengan demikian, kapasitor yang bermuatan menyimpan sejumlah energi. Kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan ini akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut.
Untuk mencari energi yang disimpan dalam kapasitor ini, kita dapat menggunakan rumus dW sama dengan V dq, di mana V itu merupakan Q per C, sehingga dW itu merupakan Q per C kali dq. Untuk delta V-nya itu merupakan VF kurangi VI sama dengan min W per Q, di mana VF ini merupakan potensial akhir dan VI ini merupakan potensial awal. Sehingga untuk persamaannya ini merupakan W sama dengan integral dW atau W sama dengan integral 0 menuju Q per C kali dq atau 1/2 Q kuadrat per C, atau kita sebut juga U sama dengan setengah CV kuadrat. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kapasitor, diantaranya kapasitor dengan dielektrik, kapasitor pelat sejajar, kapasitor silinder, kapasitor bola terisolasi, dan kapasitor susunan paralel dan kapasitor susunan seri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor dengan dielektrik. Sebelumnya, dielektrik itu apa sih? Nah, dielektrik ini merupakan suatu bahan yang pada kondisi tertentu tidak bersifat menghantarkan muatan listrik atau bisa disebut juga sebagai suatu material non-konduktor. Contoh dielektrik ini merupakan gelas, mika, kayu, dan kertas. Nah, sebenarnya bahan dielektrik ini untuk apa sih? Nah, dengan menempatkan bahan dielektrik di antara plat-plat konduktor ini dapat memperbesar kapasitansi suatu kapasitor tanpa mengubah dimensi dari kapasitor tersebut. Nah, untuk kapasitansi dari kapasitor dengan dielektrik ini adalah C sama dengan K dikali C0, di mana K ini merupakan konstanta dielektrik dan C0 ini merupakan kapasitor tanpa dielektrik. Ketika dielektrik dimasukkan ke dalam kapasitor, kapasitansi kapasitor tersebut akan meningkat. Jika bahan dielektrik disisipkan di antara dua plat kapasitor tanpa ada ruang udara di antaranya dan K adalah besar konstanta dielektrik, maka kapasitansinya menjadi sebagai berikut. Selanjutnya, hukum Gauss dalam kapasitor dielektrik. Hukum Gauss ini dapat digunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian yang tinggi seperti simetri bola, silinder, atau pesegi. Untuk menggunakan hukum Gauss, perlu dipilih suatu permukaan hayal yang tertutup permukaan Gauss. Adapun persamaan hukum Gauss dalam kapasitor dielektrik adalah epsilon 0 integral tertutup E dikali dA sama dengan epsilon 0 kali E0 kali A sama dengan Q, di mana E0 ini merupakan Q per epsilon A dikali A. Kemudian epsilon 0 integral tertutup E kali dA sama dengan epsilon 0 E dikali A sama dengan Q kurangi Q aksen, sehingga E sama dengan E0 per K sama dengan Q per K epsilon 0 kali A. Q sama dengan Q aksen sama dengan Q per Q, sehingga untuk persamaannya itu adalah epsilon 0 integral tertutup K E dikali dA sama dengan Q, di mana epsilon 0 ini merupakan permitivitas vakum yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 farad per meter. Untuk E ini merupakan medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Untuk A merupakan luas permukaan dengan satuannya meter kuadrat, dan untuk Q merupakan muatan listrik dengan satuannya itu Coulomb. Kemudian materi yang kedua yaitu kapasitor pelat sejajar yang akan disampaikan oleh saudara Erika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang kapasitor pelat sejajar. Nah, apa sih kapasitor pelat sejajar itu? Kapasitor pelat sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping atau plat konduktor yang sejajar. Masing-masing plat mempunyai luas penampang yang sama besar dan kedua plat terpisah sejauh jarak tertentu. Dan kerapatan
Dari muatan listrik yang diberikan pada masing-masing plat adalah rapatan muatan positif dan rapatan muatan negatif. Nah, untuk menghitung besar kapasitansi plat sejajar ini kita dapat memperoleh cara sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan hukum Gauss dan beda potensial. Nah, di sini sudah tertera rumus untuk menghitung besar kapasitansi plat sejajar ya. Selanjutnya materi tentang kapasitor silinder. Nah, kapasitor silinder merupakan dua buah silinder yang terbuat dari bahan konduktor atau memiliki jari-jari silinder pada bagian dalam atau bagian luar silinder. Panjang kedua silinder tersebut yaitu sama. Antara dua silinder diselipkan bahan dengan konstanta dielektrik. Nah, kuat medan listrik antar dua silinder ini hanya ditentukan oleh muatan silinder dalam. Nah, untuk menghitung besar kapasitansi silinder ini dapat diperoleh dengan cara menggunakan hukum Gauss dan beda potensial. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kapasitor bola. Nah, kapasitor bola ini merupakan sebuah kapasitor yang terbuat dari dua buah bahan berbentuk bola yang disusun secara paralel. Bola yang kecil diletakkan di dalam, sedangkan bola yang lebih besar diletakkan di bagian luar. Nah, bola bagian dalam ini memiliki muatan yang bernilai positif, sedangkan bola yang di luar memiliki muatan yang bernilai negatif. Bisa kita lihat pada gambar di sini ya, terdapat dua kulit buah konsentris dengan jari-jari A dan B. Nah, untuk menghitung besar kapasitansi bola di sini kita dapat memperoleh dengan menggunakan hukum Gauss dan beda potensial. Bisa dilihat rumusnya di sini sudah tertera. Nah, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erika yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Selanjutnya materi yang kelima yaitu kapasitor bola terisolasi yang akan disampaikan oleh Saudara Ajeng Ainus. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang kapasitor bola terisolasi. Apa sih kapasitor bola terisolasi itu? Kapasitor ini mirip dengan kapasitor bola yang tadi dimana telah dijelaskan oleh Saudari Erika. Namun, pada kapasitor bola terisolasi ini, B menjadi terhingga, di mana persamaan kapasitor bola diperoleh telah ada ya di slide persamaannya, sehingga C sama dengan 4 V sigma 0 R. Teman-teman juga bisa melihat contoh gambar kapasitor bola terisolasi di slide. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang kapasitor susunan. Kapasitor susunan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kapasitor susunan seri dan kapasitor susunan paralel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kapasitor susunan seri. Rangkaian yang disusun secara seri, muatan yang dikandung masing-masing kapasitor sama besarnya, di mana jumlah tekanan pada kedua kapasitor sama dengan tegangan total. Persamaannya adalah V1 plus V2 sama dengan V. Selanjutnya, hubungan antara tegangan, kapasitansi, dan muatan, di mana persamaannya V1 sama dengan Q1 per C1 sama dengan Q per C1. V2 sama dengan Q2 per C2 sama dengan Q per C2. Lalu, beda potensial total dengan persamaan V sama dengan V1 plus V2 plus V3 sama dengan Q 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Dan yang terakhir ada kapasitansi ekuivalen. Di sini juga ada contoh gambarnya dan ada persamaannya. Dan yang selanjutnya tentang kapasitor susunan paralel. Yang pertama, rangkaian yang disusun secara paralel
muatan yang dikandung masing-masing kapasitor sama dengan jumlah muatan masing-masing kapasitor. Dengan persamaan, Q1 plus Q2 sama dengan Q. Yang kedua, rangkaian yang disusun secara paralel, kedua tegangan kapasitor sama besarnya. Dengan persamaan, V1 sama dengan V2 sama dengan V. Selanjutnya, kapasitor total yang disusun secara paralel adalah C sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan C seterusnya atau Cn. Dan yang terakhir ada kapasitansi ekuivalen. Dengan persamaan yang ada di slide, juga ada contoh gambarnya yang paling bawah. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ajeng yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan kesimpulan, yakni kapasitor merupakan suatu alat atau device yang dapat menyimpan energi listrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik adalah kapasitansi. Kapasitor yang bermuatan dapat memberikan arus listrik pada komponen-komponen lain dalam rangkaian. Pemberian arus listrik bermakna pemberian energi, serupa dengan baterai dan aki yang dapat memberikan arus listrik dalam rangkaian. Dengan demikian, kapasitor yang bermuatan menyimpan sejumlah energi. Terdapat banyak jenis kapasitor, di antaranya adalah kapasitor silinder, kapasitor bola terisolasi, kapasitor susunan seri, kapasitor susunan paralel, dan kapasitor dengan dielektrik. Dielektrik ini merupakan suatu bahan non-konduktor yang dapat menghasilkan polarisasi. Polarisasi ini merupakan jenis atom yang saling membentang dengan salah satu ujungnya menjadi negatif keseluruhan dan ujung lainnya menjadi positif keseluruhan. Bahan dielektrik ini dapat menyebabkan beda potensialnya berkurang. Dengan berkurangnya beda potensial ini terjadi karena muatan yang ada masuk ke dalam bahan dielektrik. Dengan demikian, apabila beda potensial berkurang, maka kapasitansi akan meningkat. Namun, muatan akan tetap sama nilainya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.